materi pertama, operasi ganti kelamin dan penyempurnaan kelamin. Operasi ganti kelamin yang juga dikenal sebagai operasi pergantian jenis kelamin atau rekonstruksi alat kelamin adalah pembedahan yang merubah struktur seksual jenis kelamin seseorang, baik dari segi penampilan dan fungsi, dari seorang pria menjadi seorang wanita atau sebaliknya. Operasi ini secara medis juga dikenal sebagai feminisasi atau maskulinisasi. Hal ini dimanfaatkan oleh pribadi transgender untuk beralih dari gender karakteristik sesuai jenis kelamin biologis mereka menjadi sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan, sebagai perawatan untuk kelainan yang disebut disforia gender. Sedangkan operasi ganti kelamin adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Tinjauan hukum Islam mengenai masalah ini berdasarkan uraian yang tadi saya jelaskan, maka kedudukan hukum pergantian jenis kelamin menimbulkan permasalahan. Pergantian jenis kelamin sama sekali tidak diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, karena seseorang dapat melakukan operasi ganti kelamin dahulu demi terkabulnya permohonan pergantian kelamin. Berbagai perspektif tentang boleh tidaknya ganti kelamin. Hakim pun dalam memutuskan perkara transgender juga dihadapkan dengan kesulitan karena tidak adanya undang-undang yang jelas yang mengatur pergantian jenis kelamin. Pada umumnya tidak dibolehkan atau banyak ditentang, bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional 2 tahun 1980 tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Para ulama fikih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Bisa jadi panduan untuk masyarakat dan para pihak. Karena jenis kelamin. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu abortus dan menstrual regulation. Perkembangan dan kemajuan zaman yang diiringi dengan kemajuan di segala bidang, termasuk di bidang teknologi dan informasi, seperti yang terjadi zaman sekarang ini, selain berdampak positif sekaligus berdampak negatif. Salah satunya kemajuan di bidang kedokteran. Abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan seorang ibu. Lebih spesifik lagi, dalam Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian abortus yaitu pengakhiran kehamilan sebelum 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram, atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Selanjutnya, menstrual regulation. Menstrual regulation ialah pengaturan menstruasi atau datang bulan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata positif dan mulai mengandung. Menstrual regulation pada hakikatnya adalah abortus perfectus criminalis. Abortus perfectus criminalis yaitu abortus yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau disebabkan bukan persoalan kesehatan medis, tetapi lebih disebabkan oleh permintaan pasien dengan alasan-alasan tertentu. Ada beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan abortus dan menstrual regulation, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 299 ayat 1, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp3.000. Pasal 299 ayat 2, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah 1/3. Pasal-pasal
tersebut menegaskan bahwa barang siapa yang memenuhi unsur-unsur kejahatan dimaksud diancam dengan hukuman sampai 15 tahun, bahkan bagi dokter, bidan, dan tukang obat yang melakukan atau membantu melakukan abortus, pidananya bisa ditambah sepertiga dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktek profesional. Dalam menentukan hukum abortus dan menstrual regulation, para ulama memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai masalah ini. Tentunya pendapat tersebut mempunyai dasar yang jelas. Ada ulama yang memperbolehkan hal ini, ada yang mengharamkan, bahkan ada juga yang mengharuskan. Namun semua ini dengan melihat keadaan yang terjadi.